And, he's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. Good job, good job. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Bahaya laten Amerika Serikat sebagai penjahat internasional harus segera dihentikan. Negeri Paman Sam makin kurang ajar mengacak-acak kedaulatan bangsa lain. Independensi Venezuela dirusak dengan propaganda paling licik dan kotor dari Amerika Serikat. Presiden mereka ditangkap, lalu kekayaan cadangan minyaknya akan segera dikeruk habis oleh Donald Trump. Sikap semena-mena Amerika Serikat ini membuat Indonesia geram. Pemerintah Republik Indonesia bakal segera turun tangan dengan kekuatan diplomasinya setelah ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Bagaimanakah strategi Prabowo Subianto melobi Donald Trump untuk menghentikan ambisi jahatnya? Tipu muslihat Amerika Serikat mulai terbongkar. Amerika Serikat ingin membuat kita percaya bahwa Nicolas Maduro adalah penjahat kelas kakap. Seolah-olah Presiden 64 tahun itu punya bahaya laten yang harus dilenyapkan. Donald Trump bahkan sempat memframing Maduro ingin kabur saat proses penangkapan. Maduro juga diarak keliling kota New York seperti gembong teroris yang wajib diwaspadai. Itu semua adalah propaganda licik Amerika Serikat terhadap sosok Maduro. Namun, cobalah kita lihat foto-foto berikut ini. Apakah benar Maduro memang penjahat kelas kakap dan otak kriminal dari pengedaran narkoba di negeri Paman Sam? Ini adalah foto Maduro bersama agen DEA, Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat. Lihatlah ekspresi sang agen bersama sosok yang di-framing Trump sebagai otak kejahatan di Venezuela tersebut. Laporan menyebutkan beberapa agen DEA terkesima dengan karisma Maduro. Sebagian dari mereka akhirnya meminta foto bareng bersama Presiden Venezuela tersebut. Lantas, apakah kita masih mau percaya dengan propaganda Trump? Mari kita bongkar lebih jauh tentang bagaimana Trump menipu dunia dengan berbagai disinformasi. Coba lihat penggalan pidato terbaru Presiden ke-47 Amerika Serikat ini. And, he's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy. Selain kembali menghina Maduro sebagai sosok yang brutal dan jahat, Trump terus memainkan propagandanya yang lain. Ia menyebut rakyat Venezuela berterima kasih kepada Amerika Serikat karena telah menangkap presiden diktator. Trump berusaha bikin dunia percaya kalau operasi Absolute Resolve ke Venezuela tidak ilegal. Lantas, apakah benar semua rakyat Venezuela merayakan penangkapan Maduro? Ini adalah video terbaru dari ibu kota Caracas yang dirilis pada 6 Januari 2026. Ribuan orang turun ke jalanan untuk menyuarakan pembebasan Maduro. Ini adalah kabar yang tidak ingin disampaikan oleh Amerika Serikat kepada dunia internasional. Mereka ingin membuat tipu daya kalau rakyat Venezuela membenci Maduro. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Penduduk The Land of Grace merindukan presiden mereka yang diculik oleh Amerika Serikat. Propaganda Trump berikutnya yang juga terbongkar adalah tentang minyak Venezuela. Setelah negeri Paman Sam menangkap Maduro, mereka langsung melakukan intervensi pada pengiriman minyak Venezuela. Ladang minyak yang terletak di Sabuk Orinoco tak lagi mengirim minyak ke Cina. Padahal negeri tirai bambu dikenal sebagai pembeli utama minyak Venezuela. Berbagai laporan menyebut kalau Cina membeli sekitar 80% cadangan minyak Venezuela. Jika dikalkulasi, setiap harinya Venezuela bisa menjual sekitar 700.000 barel minyak ke Cina. Namun setelah Amerika Serikat menangkap Maduro, transaksi Venezuela dan Cina bisa berakhir. Media Reuters melaporkan cadangan minyak di Sabuk Orinoco akan dikuasai perusahaan Amerika Serikat. Salah satunya adalah Chevron Corporation, selaku perusahaan raksasa minyak dunia. Penggulingan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat diperkirakan akan segera mengalihkan ekspor minyak negara tersebut kembali ke Amerika Serikat dan menjauh dari Cina, tulis media Reuters. Satu-satunya jalan bagi Cina untuk mendapatkan minyak Venezuela adalah lewat perusahaan Amerika Serikat. Namun jumlahnya akan sangat terbatas dibanding sebelum penangkapan Maduro. Sampai di sini kita semua bisa melihat kalau Maduro bukanlah target utama Trump. Presiden Venezuela tersebut hanya sebuah bidak catur
yang dimanfaatkan oleh Trump. Karena jika berhasil meringkus Maduro, maka Trump dan Amerika Serikat bisa sepenuhnya mengontrol cadangan minyak Venezuela. Propaganda Trump yang penuh tipu muslihat ini ternyata berhasil. Dunia internasional sekarang terpecah menjadi beberapa kubu. Ada yang sangat kontra dengan agresi militer Amerika Serikat ke Venezuela, tapi ada juga yang justru mendukung penuh penangkapan Maduro. Rusia, China, dan Iran menjadi pihak-pihak yang paling keras mengecam Amerika Serikat. Fakta menariknya justru datang dari negara-negara Eropa yang terlihat kebingungan. Prancis sebagai salah satu sekutu Amerika Serikat justru mengambil sikap anti-mainstream. Negeri Napoleon ini mengutuk keras penangkapan Maduro sebagai pengkhianatan terhadap hukum internasional. Pendapat hati-hati justru ditunjukkan Uni Eropa yang disampaikan oleh Kaja Kallas. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa ini berusaha mengecam operasi Amerika Serikat ke Venezuela. Pendapat Uni Eropa ini akhirnya disetujui oleh seluruh anggotanya, kecuali Hungaria. Indonesia mulai tunjukkan power diplomasi. Gerak-gerik mencurigakan Amerika Serikat di Venezuela tidak dibiarkan larut begitu saja oleh publik internasional. Bahkan dunia yang sedang marah sudah memiliki satu kekuatan untuk meredam konflik tersebut. Bukan negara-negara besar seperti Rusia ataupun Cina, melainkan Indonesia. Mungkin kalian semua bakal bertanya-tanya bagaimana negara kita tercinta ini bisa menghentikan masalah Amerika dan Venezuela yang terletak di belahan bumi berbeda. Jika kita berbicara mengenai jarak, jawabannya sudah pasti tidak mungkin, sebab Indonesia yang berada di benua Asia tidak punya wewenang untuk ikut campur dalam masalah regional benua Amerika. Hal tersebut juga diatur dalam hukum PBB mengenai kedaulatan negara dan non-intervensi. Tentunya terdapat sebuah pengecualian jika Venezuela meminta bantuan langsung kepada Indonesia atau terdapat resolusi langsung dari PBB. Namun jika kita membahas kekuatan diplomasi, saat mungkin bagi Indonesia untuk turun tangan langsung ke Venezuela. Bukan atas kemauan sendiri, melainkan bentuk tanggung jawab sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Seperti diketahui, Bumi Nusantara telah dicalonkan oleh Asia Pacific Group untuk mengemban peran tersebut. Sebuah peran yang mungkin boleh dikatakan berat, tapi bisa memberi dampak besar kepada seluruh dunia. Tak ayal, posisi ini memungkinkan Indonesia terlibat aktif dalam setiap diplomasi yang menyangkut hak asasi manusia di tingkat internasional. Inilah posisi yang dibutuhkan Indonesia untuk menjadi agen perdamaian dunia seperti kehendak Presiden Prabowo Subianto. Krisis yang terjadi di seluruh dunia mencerminkan terkikisnya stabilitas global secara lebih luas. Indonesia memahami bahwa retorika saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Kami berusaha untuk mendengarkan, menjalin kemitraan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati, tegas RI1. Kini, mimpi tersebut semakin dekat karena Indonesia hanya memerlukan satu langkah pamungkas. Menurut Mugianto, selaku Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Tanah Air bakal dilantik pada tanggal 8 Januari 2026 untuk memimpin selama 1 tahun ke depan. Inilah momentum paling tepat untuk menunjukkan kekuatan diplomasi Indonesia yang sesungguhnya. Pasalnya, pemerintah RI sudah dinanti sejumlah tugas berat di awal masa jabatannya. Salah satunya menjadi mediator isu-isu HAM internasional yang tengah berada di fase memprihatinkan. Hal ini jelas bukan menjadi hambatan bagi diplomasi Indonesia yang sudah terkenal luas. Bahkan, penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB semakin menegaskan sebuah sinyal positif, seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Sugiono. Menurut saya, pengakuan ini berdasarkan pada reputasi dan track record yang sebenarnya. Artinya, dunia ini percaya sama Indonesia. Saya kira ini merupakan satu bentuk simbol kepercayaan terhadap RI dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Di sisi lain, prinsip tanah air yang mengedepankan profesionalitas, keadilan, serta musyawarah dan mufakat diyakini bisa menjadi jawaban atas pergolakan di seluruh dunia belakangan ini. Tak ayal jika Natalius Pigai langsung memasang target tinggi supaya Indonesia mendamaikan masalah di Venezuela. Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka. Indonesia memimpin pertama kali lembaga multilateral dunia. Sekjen PBB baru orang nomor 2 sekarang Indonesia. Besok putra Indonesia akan menangani Venezuela, ujar Menteri Hak Asasi Manusia tersebut. Optimisme tersebut tidak datang begitu saja tanpa bukti dan pengalaman. Pasalnya, Indonesia memiliki rekam jejak mentereng saat berdiplomasi dengan Amerika Serikat. Bahkan power tanah air pernah membuat Paman Sam tertipu dalam negosiasi perjanjian dagang.
Padahal, Donald Trump yang punya akal bulus menyetir pemerintah RI sudah menghalalkan segala cara. Malahan Amerika sempat menuding Indonesia telah mengingkari perjanjian tersebut. Namun akhirnya, tarif Trump tetap diturunkan hingga 19%. Dan Indonesia berhasil mengamankan industri manufaktur yang diincar Amerika. Kapan lagi beli sepatu hiking cuma 100 ribuan aja? Cek linknya di bawah ini. Serangan lanjutan Donald Trump. Jika tidak segera dihentikan, Donald Trump bakal semakin leluasa menghambur tatanan dunia. Setelah Venezuela, kekuatan militer Amerika Serikat sedang menyasar target baru untuk diterobos. Kolombia menjadi salah satu target Amerika Serikat selanjutnya. Trump sudah mengirimkan sinyal untuk Presiden Kolombia, Gustavo Petro, pada akhir Desember 2025 silam. Mereka memproduksi kokain di Kolombia, dan dia bukan teman Amerika Serikat. Kami tahu di mana mereka berada. Dia sebaiknya segera menutupnya, tegas Trump. Setelah mendapat ancaman ini, Petro langsung membuat komentar balasan. Ia segera mendesak pasukannya untuk siaga 1 sebagai tindakan preventif jika Amerika Serikat nekat menyerang. Dalam pernyataan di sosial media X, Petro memerintahkan seluruh pasukan keamanan Kolombia untuk bersatu membela negara, serta mendesak aparat yang tidak setia mundur dari jabatan. Setiap prajurit Kolombia sekarang punya perintah. Setiap komandan pasukan keamanan yang lebih menyukai bendera Amerika Serikat ketimbang Kolombia harus segera mundur dari institusi. Konstitusi Kolombia memerintahkan pasukan keamanan untuk membela kedaulatan rakyat, ujar Petro. Presiden 65 tahun ini belajar dari penangkapan Nicolas Maduro. Diduga ada keterlibatan pasukan militer Venezuela dalam operasi tersebut, alias ada orang-orang terdekat Maduro yang berkhianat. Selain Kolombia, target utama Amerika Serikat adalah Greenland. Negeri Paman Sam ingin kembali menguasai kawasan ini seperti saat Perang Dunia Kedua. Saat itu Amerika Serikat menduduki Greenland sebagai strategi untuk melemahkan kekuatan Nazi Jerman. Di Perang Dunia Kedua, Greenland jadi kawasan yang sangat vital bagi pihak sekutu. Kini, Amerika Serikat ingin kembali merebut Greenland dari genggaman Denmark. Mengapa Trump dan Amerika Serikat begitu getol ingin menguasai Greenland? Alasannya karena wilayah ini bisa menjadi basis pertahanan keamanan nasional Amerika Serikat. Jika ingin menyerang negeri Paman Sam, Greenland bisa menjadi jalur terdekat. Amerika Serikat bahkan sempat ingin membeli Greenland dari Denmark pada 1946. Kala itu pemerintah Amerika Serikat menawarkan 100 juta US dollar yang setara dengan 1,2 miliar dolar US dollar saat ini pada pemerintah Denmark. Namun negeri Nordik tersebut bergeming atas tawaran negeri Paman Sam. Jaket musim dingin bahan super tebal ini cuma 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan peran diplomasi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, akankah Amerika Serikat bisa dihentikan?